Shalom. Terima kasih Tuhan. Kembali Tuhan. Kami bersatu hati ya Bapa. Kami hampiri tahta kemuliaan-Mu. Kami hampiri tahta kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Kinara bayana basyandana ramayana bakana mataka basingkirara rabayana barabayana bapa papa papa. Kinana nana masyana nana ramayana barabayana barabayana papa papa kanana nana masyana nana ramayana barabayana papa papa papa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Untuk pengorbananmu ya Bapak. Untuk darahmu yang tercurah bagi kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau pada hari ini Tuhan Engkau bangkit Tuhan. Engkau memenang atas kami Tuhan. Engkau menebus kami Tuhan. Engkau menebus segala dosa-dosa kami, menebus segala kegagalan kami. Bahkan menebus maut kami ya Bapa. Engkau menjadikan kami berkemenangan. Engkau jadikan kami umat pilihan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Tuhan berikan hati kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan untuk turut dalam rencana-Mu. Kami masuk dalam hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan sucikan, kuduskan Tuhan. Setiap ibadah yang diselenggarakan pada pagi hari ini Tuhan. Biarkan ibadah kami pagi hari ini bukan ibadah yang seperti biasa. Bukan ibadah yang biasa-biasa saja Tuhan. Tapi kami boleh merasakan kemenangan bersama-Mu ya Bapa. Kami boleh merasakan kebangkitan iman bersama-Mu ya Bapa. Kebangkitan kemenangan demi kemenangan bersama Engkau Tuhan. Sehingga perkorbananmu tidak berlalu dengan begitu saja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan kami bawa tudung rohani kami ya Bapak. Bapak Niko Nyoto Raharjo ya Bapak. Kami memberkati kesehatan beliau ya Bapak. Memberkati pelayanan beliau. Kami memberkati tudung rohani kami ini Bapak. Kami memberkati dengan segala berkat-berkat yang daripadamu. Kiranya Engkau pakai hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan. Untuk memenangkan jiwa-jiwa Bapak. Berikan kesatuan hati bagi keempat gembala. Gembala yang di bawah naungannya Bapak. Boleh menopang hamba-Mu ini dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan, kami berkati kesehatannya, keluarga besarnya Tuhan. Bahkan setiap visi-visi yang ada dalam rancangannya, sekiranya semuanya hanya berasal daripada-Mu ya Bapak. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bernaung di bawah pengembalaan CK2 Tuhan. Kami memberkati Bugum Oce ya Bapak. Kami memberkati kesehatannya beliau ya Bapak. Kami memberkati pelayanannya Tuhan. Kami memberkati setiap aspek kehidupannya. Kiranya setiap langkah-langkah hidupnya ada dalam rancangan-Mu Tuhan, ada dalam pimpinan-Mu senantiasa Bapak. Kami memberkati keluarga besarnya. Kami memberkati anak cucunya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami minta Tuhan kerendahan hati untuk setiap pengembalaan di bawah naungan Bugum Oce ya Bapak. Berikan kesatuan hati, kerendahan hati Tuhan untuk membawa pengenalan akan Engkau lebih lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapak. Kira Ramasanda Rabayana Bakana Mata Kabasikin Nana Mayana Bakana Mata Kabasin Kira Rabayana Papa. Terima kasih Tuhan untuk Pak Gembimbi ya Bapak. Rancangan-Mu sempurna untuk hamba-Mu ini ya Bapak. Rancangan-Mu begitu sempurna ya Bapak. Rancangan-Mu sempurna ya Bapak untuk Pak Gembimbi Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu ini lebih lagi Bapak. Engkau izinkan Tuhan pergumulan-pergumulan terjadi untuk hamba-Mu ini Tuhan. Pergumulan terjadi untuk matanya Tuhan. Kami tahu karena Engkau punya rencana yang besar untuk hamba-Mu ini ya Bapak. Engkau pakai Tuhan mata rohaninya untuk menyingkapkan hal-hal yang berasal daripada-Mu ya Bapak. Kami percaya Tuhan Engkau punya rencana yang besar buat Pak Gembimi ya Bapak. Kiranya Engkau tambah-tambahkan pengurapan-Mu ya Bapak. Engkau tambah-tambahkan pengurapan untuk hamba-Mu ini ya Bapak. Kami sungguh amat percaya ya Bapak. Kesehatan yang Engkau pulihkan Tuhan. Kehidupannya ada dalam rancangan-Mu. Kehidupannya untuk kemuliaan-Mu ya Bapak. Kami minta Tuhan lawatan Tuhan sempurna buat Pak Gembimbi. Setiap urat saraf yang dalam
tubuhnya Tuhan, Engkau sempurnakan Tuhan, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan sempurna Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan Bapak. Begitu dengan Bu Gemrina ya Bapak, kami bersyukur untuk hamba-Mu ini ya Bapak. Kami bersyukur punya Bu Gemrina Tuhan, yang tahan intinya lututnya bertulut untuk keluarga, untuk kami jemaat Mampang ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berkati kesehatannya ya Bapak. Kami memberkati setiap aspek kehidupannya ya Bapak. Kami memberkati hamba-Mu ini ya Bapak. Engkau jadikan dia Tuhan penopang yang sepadan Bapak. Bahkan Engkau jadikan dia Tuhan penolong buat kami semua Tuhan. Engkau jadikan dia pendoa buat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mungkin hamba-Mu kadang lupa untuk berdoa dirinya sendiri, tapi kami percaya Tuhan Engkau yang menjamin semuanya ya Bapak. Menjamin kesehatannya, menjamin kehidupannya, menjamin segala-galanya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berkati Nanat ya Bapak. Engkau pakai hamba-Mu itu dari kecil ya Bapak, untuk menyatakan kemuliaan-Mu ya Bapak. Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan, turut kehendak-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk Pak Gembimbi Tuhan, membawa kami jemaat Mampang Tuhan untuk mengenal akan Engkau Tuhan. Tak henti-hentinya membawa kami, mengingatkan kami akan kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Beri kami senantiasa kerendahan hati ya Bapak untuk menopang hamba-Mu ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk para diaken di Mampang ya Bapak, berikan kami kerendahan hati untuk menopang setiap visi-visi dan tuntunan Tuhan untuk membawa GBI Mampang makin mengenal akan Engkau ya Bapak. Berikan kami kerendahan hati Bapak, kerendahan hati ya Bapak untuk saling menopang, saling mengingatkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami teringat bangsa Indonesia ya Bapak, bangsa Indonesia yang begitu Engkau cintai, Engkau berkati ya Bapak. Kami berkati pemimpin bangsa Indonesia Bapak, Presiden Jokowi Tuhan, Wakil Presiden Ma'ruf Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang memberikan petunjuk-petunjuk, Engkau yang memberikan hati-Mu pada hamba-Mu ini Tuhan. Berikan roh takut akan Engkau dalam mengambil segala kebijakan-kebijakan. Karena kami tahu Tuhan, awal dari takut akan Engkau Tuhan akan membawa keberhasilan dan kemenangan. Kami berkati pemimpin bangsa ini dari yang tertinggi, para menteri kabinet, presiden kabinet, seluruh kabinet pemerintahan Indonesia ini Tuhan, para TNI, Polri Tuhan, kiranya semuanya Engkau berikan roh takut akan Engkau. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami membawa pemimpin kota Jakarta ini Tuhan, pemimpin kota Jakarta ini ya Bapak, pemimpin yang Engkau berikan bagi kami percaya Engkau siapkan beliau Tuhan untuk memimpin Kota Jakarta ini menurut pimpinan dan tuntunan Roh Kudus-Mu ya Bapak. Kami sungguh amat percaya Engkau punya maksud dan punya tujuan ya Bapak. Hamba-Mu ini Engkau pilih menjadi pemimpin Kota Jakarta dengan roh takut akan Engkau. Berikan kesatuan hati untuk semua struktur pemerintahan di Kota Jakarta ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberkati kota penyangga di Jakarta ini ya Bapak. Kami memberkati Pulau Seribu, Pulau Rote ya Bapak, Pulau Jakarta, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur ya Bapak. Kiranya Engkau sendiri yang melawat, Engkau sendiri yang memberikan damai sejahtera, Engkau sendiri yang melingkupi kami dengan damai sejahtera, roh takut akan Engkau ada di kota Jakarta. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Mampang Perapatan Tuhan, di mana kami tinggal, di mana kami boleh berada Tuhan. Kami berkati Kuningan Barat, Kelurahan Pela Mampang, Kota Bangka, Kelurahan Tegal Parang, Kelurahan Mampang Perapatan, di mana kami tinggal ini ya Bapak. Kiranya semuanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Siapapun yang tinggal di Mampang boleh merasakan damai sejahtera bersama-Mu ya Bapak. Karena Engkau ada tinggal di Mampang Tuhan. Roh pertobatan ada di Mampang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami berdoa untuk Yerusalem Tuhan. Kami memberkati Yerusalem ya Bapak. Biarkan umat-Mu di sana merasakan Tuhan, mengenal akan Engkau Tuhan. Engkau sebagai juru selamat. Engkau yang menyelamatkan kami, Engkau yang
yang menyelamatkan mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapa, kami kembali bawa GBI Mampang Tuhan ke tangan penguat kuasa-Mu ya Bapa. Kalau kami saat ini boleh beribadah online Tuhan, kami tahu dan percaya Tuhan, kalaupun ada sebagian yang belum bisa mengikuti ibadah online, kami percaya Tuhan, Engkau yang melawat setiap rumah Tuhan, Engkau yang melawat pribadi lepas pribadi ya Bapa. Kiranya hadirat-Mu boleh memulihkan, hadirat-Mu boleh memberikan kekuatan, hadirat-Mu boleh menyembuhkan setiap hati yang ada di jemaat Mampang ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Damai sejahtera Tuhan ada untuk keluarga GBI Mampang ya Bapak. Damai sejahtera Tuhan melingkupi kami semua ya Bapak. Kami boleh senantiasa berharap akan Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akhiri doa syafaat kami. Kami akhiri doa kami yang belum sempurna Tuhan. Kami percaya Engkau yang menyempurnakan. Urapi bibir mulut bibir hamba-Mu Tuhan untuk memuliakan Engkau. Begitupun dengan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, urapi dengan segala pesan yang daripada-Mu, boleh mengena, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, terima kasih Bu Nawang. Baik, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Kita boleh memaknai Paskah pada tahun ini, kita boleh semakin mendekat pada Tuhan, dan kita boleh tahu bahwa hanya dengan kuasa darah Yesus kita boleh diselamatkan, kita boleh disembuhkan dari setiap sakit penyakit kita boleh dipulihkan. Kita akan naik pujian oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih. Tapi Kau tidak berhenti pada kematian Tuhan. Kau bangkit untuk menebus setiap dosa-dosa kami ya Bapa. Terima kasih Terima kasih Bapa.
biarlah Allah. Kita boleh ingat oleh kuasa darah Yesus kita diselamatkan. Saat masuk mau bawa persembahan ke tempat kudus. Pujian kami menaikkan dan sembah kami mau berikan. Allah yang mulia, Bapa kau layakkan kami, kita boleh menghampiri.
Bapa, terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memuji Engkau lebih lagi Tuhan, dan nama-Mu yang terus ditinggikan, diagungkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kita semua yang mau memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi sama-sama katakan amin, 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 amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita boleh memiliki Allah yang hidup. Amin. Tidak ada yang mau memberikan nyawanya untuk menebus umatnya, untuk menebus anak-anaknya. Tapi Tuhan Yesus mau. Bapa di surga mau. Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, mereka beroleh kehidupan yang kekal. Yesus mati, tapi Dia bangkit. Dia telah mengambil kunci jurang maut, sebab Dia hidup.
ada hari esok dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan pujian ini. Ucapkan syukur kepada Tuhan sebab Dia hidup pada hari esok. Karena aku tahu Tuhan yang memegang hari esok. Dia pegang hari esok. Jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok. Oleh darah anak domba, lalu lanjutkan dengan rayakan Yesus rayakan.
Kita akan membaca Pentakosta yang ketiga. Kita baca bersama-sama, namun saya akan membacakan untuk jemaat yang lain, boleh di-mute. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kita akan lanjutkan dengan membaca Mazmur 91. Sama-sama, 1, 2, 3. Mazmur 91 dalam lindungan Allah.
orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Baik, sebentar kita akan menyaksikan kesaksian pujian lagu Karena Salibmu. Silakan David. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena
darimu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu hidupku. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Spesial pujian dari rekan-rekan Jeremia Generation dan tim PPW. Haleluya. Baik, kita akan menyambut firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk kita boleh naikkan satu pujian karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang
kasih-Mu. Perkara yang terbesar yang Kau lakukan terhadap kehidupan kami ya Bapa. Mana Engkau mengganti setiap dosa-dosa kami Tuhan, yang membuat kami layak Tuhan untuk boleh ada di hadapan-Mu pada saat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kami saat ini mau duduk diam di bawah kaki-Mu ya Bapak. Jangan hati kami Tuhan belum menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang gembur Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati urapi Bagem Tuhan Yesus yang menyampaikan isi hati-Mu ya Allah. Biar Engkau yang taruh firman-Mu Tuhan di dalam bibir hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Kita semua yang mau duduk diam di bawah kaki Tuhan katakan amin. Amin. Halo, Shalom. nggak ada POP. Dian. Halo. Ada. Shalom Bapak Saudara, selamat hari Minggu. Bulan ini kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu, pada edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai apakah kebangkitan Yesus hoax. Semua orang di atas muka bumi ini memiliki hari kelahiran dan hari kematian. Tetapi jika bicara mengenai hari kebangkitan, hanya Yesus yang mempunyai hari kebangkitan dan kehidupan kekal. Oleh sebab itu, inilah yang membedakan Yesus dengan tokoh agama lainnya. Hari-hari ini ada banyak sekali hoax yang beredar di sosial media. Tetapi tahukah saudara, bahwa sejak pada zaman Yesus pun, sudah ada hoax yang beredar mengenai kebangkitan Yesus. Jadi, apakah kebangkitan Yesus hoax atau fakta? Apa makna dari kebangkitan Yesus? Mari kita simak bersama. Kebangkitan Yesus adalah kekuatan utama iman Kristen. 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tanpa kebangkitan, kehidupan orang yang percaya kepada Yesus tidak mempunyai kuasa. Iblis berusaha untuk menyebarkan hoax. Sebab jika Yesus tidak bangkit, maka dia bukan Tuhan, dan ia tidak bisa memberikan keselamatan kekal. Maka iman percaya kita menjadi sia-sia. Iblis menyerang salah satunya dengan conspiracy theory yang mengatakan bahwa para murid bersengkongkol telah mencuri mayat Yesus sehingga kuburnya ditemukan oleh para wanita dalam keadaan kosong. Hoax itu dipercaya sampai sekarang. Sebagai saksi Kristus, kita harus bisa mempertahankan iman kita. Selain dengan pengalaman pribadi, salah satunya ada dengan pembuktian secara fakta historis. 2 orang ahli apologetika Kristen telah menyelidiki berbagai fakta dan perdebatan tentang kebangkitan Yesus selama kurang lebih 30 tahun dan menyodorkan fakta-fakta yang dapat diterima dan diakui oleh para ahli sejarah, ateis, skeptik, dan bahkan rabi Yahudi. Nah, kita akan membahas hanya 5 fakta historis yang mereka temukan mengenai kebangkitan Yesus yang menyatakan bahwa isi dari teori konspirasi tersebut tidak benar. Fakta pertama adalah para wanita menjadi saksi hidup. Menurut tradisi Yahudi, wanita bukanlah saksi yang bisa dipercaya. Jika kebangkitan Yesus itu adalah rekayasa, persekongkolan, maka penulis kitab Injil harusnya memberitakan bahwa saksi pertama yang menemukan kubur Yesus kosong adalah murid-murid Yesus yang bergender laki-laki. Markus menulis apa adanya, bahwa memang para wanita Allah yang pertama kali menemukan kubur Yesus kosong. Fakta kedua adalah kubur Yesus dijaga ketat oleh para prajurit. Bagaimana mungkin prajurit Romawi yang menjaga kubur Yesus bisa terlelap tidur dan tidak melihat murid-murid mencuri jasad Yesus? Matius 27 ayat 62-66 menyatakan prajurit Romawi telah menjaga kubur Yesus ketat, bahkan kubur itu dimeterai. Fakta ketiga adalah imam-imam kepala justru merekayasa kebohongan. Untuk menutupi fakta bahwa Yesus bangkit, maka imam-imam kepala menyuruh para penjaga membuat cerita bahwa murid-murid Yesus telah mencuri jasad Yesus. Ini membuktikan bahwa imam-imam kepala tidak menyangkali bahwa kubur itu kosong karena Yesus bangkit. Fakta keempat adalah murid-murid Yesus sedang dalam kondisi ketakutan. Bagaimana mungkin murid-murid yang sedang dalam ketakutan dan hilang pengharapan namun berani mencuri jasad Yesus?
Justru mereka sedang menanti-nantikan apakah betul yang dikatakan Yesus bahwa ia akan bangkit di hari ketiga. Faktanya adalah mereka semua menjadi pemberita kebangkitan Yesus dengan berani, yakin, dan mati sebagai martir. Mana mungkin ada orang yang rela mati untuk suatu rekayasa kebohongan. Fakta kelima adalah bertobatnya Saulus dari pembunuh umat Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Perjumpaan Saulus dengan Yesus dalam perjalanan menuju Damaskus membuktikan Yesus hidup dan bangkit. Sehingga Saulus yang menganiaya dan membunuh orang Kristen bertobat menjadi Paulus yang rela memberitakan Injil. Sekalipun dianiaya, dipenjara, dan ditindas, akhirnya mati sebagai martir. Sebenarnya masih banyak lagi fakta mengenai kebangkitan. Namun hanya dengan 5 fakta yang kita bahas, sudah cukup mengkonfirmasi dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Justru teori konspirasi pencurian mayat Yesus oleh murid-murid itulah yang hoax. Jadi, fakta bahwa Yesus telah bangkit dari kematian membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Dan apa saja yang dikatakannya di dalam Alkitab adalah mutlak benar. Kuasa, kehidupan, dan kekekalan hanya ada di dalam Dia. Dan ini memberikan pengharapan bahwa kita yang ikut mati di dalam Kristus akan dibangkitkan di dalam kebangkitannya. Sebab Dia hidup ada hari esok yang penuh harapan. Dan kita pun memperoleh hidup yang kekal serta segala kelimpahannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom semuanya. Ya, Shalom, suara saya jelas ya. Ya, Mas, Pak Adam. jadi kebangkitan Yesus itu bukan hoax tapi adalah benar. Nah, bagaimana sikap Paulus terhadap kebangkitan Tuhan? Kita akan belajar, kita buka Filipi 3 ayat yang ke-10. Kita buka sama-sama Filipi 3 ayat yang ke-10 sampai dengan ke-12. Filipi 3 ayat yang ke-10 sampai dengan 12 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ya, hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan. Ya, ada satu perkataan Paulus ya menanggapi akan kebangkitan Tuhan. Paulus mengatakan yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Ya, jadi ada kuasa di dalam kebangkitan Tuhan. Ya, ada kuasa dalam kebangkitan Tuhan. Paulus sangat tahu hal tersebut dan dia terus ingin mengenal akan kuasa kebangkitan Tuhan dan persekutuan di dalam penderitaan Tuhan Yesus ya. Jadi hari ini kita akan belajar apa yang Paulus lakukan mengenai kebangkitan Tuhan Yesus ya. Paulus katakan di ayat yang ke-12, Paulus katakan bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Ya, jadi poinnya aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus ya. Jadi apa yang Paulus lakukan saudara ya menanggapi akan kebangkitan Kristus. Yang pertama di Filipi 3 ayat 13 sampai 14 itu jelas sekali dikatakan bahwa sikap Paulus yang pertama adalah melupakan apa yang ada di belakangku ya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus itu harusnya membuat kita melupakan apa yang ada di belakang kita, apa yang menjadi dosa-dosa kita, apa yang menjadi kesalahan kita, apa yang menjadi kelemahan kita. Ya, dengan kebangkitan Kristus kita lupain yuk. Ya, mungkin masa lalu kita nggak baik, mungkin kita bukan orang yang hidup benar tadinya, tetapi dengan kuasa kebangkitan Tuhan, kita melupakan apa yang di belakangku. Hari ini aku adalah orang yang baru, murid Tuhan yang baru, anak Allah yang baru, ya kita sungguh-sungguh baru. Kita lupain apa yang di belakang kita. Ya, iblis terus
akan membuat kita mengingat masa lalu kita, saudara. Ya, kenapa? Karena masa depan iblis itu ada di dalam neraka. Jadi dia akan selalu mengingatkan kita masa lalu kita. Oh, kamu bukan orang yang baik, kamu bukan orang yang jujur, kamu bukan orang yang suka saat teduh, kamu bukan orang yang hidup benar. Ya, dia selalu ingatin masa lalu kita karena masa depannya iblis itu adalah di dalam neraka. Tapi firman Tuhan katakan Paulus lakukan satu hal mengenai kebangkitan Tuhan, dia melupakan apa yang di belakangku. Jadi saudara, mari kita lupakan apa yang sudah terjadi di belakang kita, masa lalu kita, segala kegagalan kita lupakan, saudara. Lalu apa yang Paulus lakukan yang kedua, dia mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya, saudara, kita mesti mengerti bahwa apa yang ada di hadapan kita saat ini, yaitu Tuhan. Ya, nah kita arahkan diri kita fokus kepada Tuhan. Ya, kita nggak fokus lagi kepada masa lalu kita. Tuhan sudah lupakan, Tuhan sudah ampuni, Tuhan sudah beresin di kayu salib semuanya oleh darahnya. Dia sudah selesaikan semuanya. Ya, Tuhan sudah katakan sudah selesai, semua sudah selesai, dan bahkan Tuhan sudah bangkit dari kematian karena Dia Allah yang berkuasa. Dia sudah sudah melupakan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, dan kita juga sudah lupakan apa yang ada di dalam kita. Yang kedua, Paulus katakan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi di hadapan kita sekarang ada Tuhan Yesus, ada masa depan yang gilang gemilang, ada kuasa kebangkitan, ada kesembuhan, ada keberhasilan, ada kesuksesan, ada berkat-berkat Tuhan. Jadi kita arahkan diri kita kepada apa yang di hadapan kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jadi mata kita terus memandang kepada Tuhan. Ya. Lalu yang ketiga, Paulus katakan setelah dia melupakan apa yang di belakang, dia mengarahkan diri pada apa yang di hadapan, lalu dia nggak berlambat-lambat. Paulus katakan dia berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Jadi nggak santai-santai, nggak relax-relax, saudara. Ya, dia sudah lupain apa yang di belakang, dia arahkan diri pada yang di depan, lalu dia mulai berlari-lari ya kepada tujuan. Ya, kita semua tahu sorga adalah tujuan kita, saudara. Ya, kita akan masuk dalam kajian sorga. Ya, kemarin Pak Niko juga sampaikan bahwa kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan hanya perkara-perkara di dunia ini. Kita pikirkan perkara-perkara sorga, ya, dan kita mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita mengarahkan diri kepada Kristus, lalu berlari-lari kepada tujuan memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, di hari Minggu yang luar biasa ini, saudara, mari kita yang pertama melupakan apa yang di belakang kita, lalu mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, jadi Tuhan sudah bangkit, kematiannya tidak pernah sia-sia, kebangkitannya tidak pernah sia-sia, saudara, bahwa semuanya sudah membuat kita menjadi pemenang, bahkan Alkitab katakan kita lebih dari pemenang. Amin, saudara. Kita lebih dari pemenang, ya, karena Tuhan Yesus sudah menang, Tuhan Yesus sudah bangkit. Jadi bagian kita sekarang bukan lagi mengingat apa yang di belakang kita. Kita nggak bisa lagi mengingat bahwa kita orang yang berdosa, kita orang yang gagal, kita orang yang nggak mengasihi Tuhan, kita orang yang nggak kudus. Ya, saudara, kita harus lupakan itu semua. Hari ini, saudara, ya, kita lupakan semua di belakang kita. Kita hanya fokus kepada apa yang di hadapan kita. Ya, kita fokus masa depan kita penuh dengan harapan. Yeremia 29 ayat 11 katakan masa depan kita penuh dengan harapan. Ya, karena apa? Karena Tuhan Yesus ada di depan kita. Dia sudah bangkit dari kematian. Saya bersyukur bisa jadi orang yang mengenal Tuhan Yesus. Saya bersyukur Tuhan memenangkan saya karena saya mengerti bahwa saya punya Allah yang bangkit dari maut, Allah yang menang, Allah yang membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang luar biasa, Allah yang membuktikan tidak ada kuasa, bahkan kematian pun sanggup menahan Dia. Dia adalah Allah yang bangkit dari maut. Ya, saya bersyukur, saya berbahagia punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan saya percaya Filipi 3 ayat 11 tadi katakan pada akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi Paulus yakin benar bahwa pada akhirnya nanti dia akan beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya, mungkin kita akan
pasti mungkin kita akan mati dulu, kita akan meninggal dulu, tetapi ada satu kebangkitan dari antara orang mati. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam meja perjamuan di sorga, saudara. Kita akan makan semeja perjamuan dengan Tuhan. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, mari hari-hari ini kita ambil keputusan bahwa bukan saya yang lama, saya lupain apa yang di belakang saya. Saya Wimbi yang lama, Wimbi yang rusak itu sudah berlalu, tapi oleh darah Yesus, oleh kebangkitan Yesus saya sudah dipulihkan. Mari kita lupakan apa yang di belakang kita. Lalu yang berikutnya mengarahkan diri. Nah, saudara, kalau kita mengarahkan diri itu benar-benar fokus gitu ya. Jadi mengarahkan diri, saya lihat kalau orang sprinter itu, saudara ya, mereka mau lari ya, dia benar-benar mengarahkan diri apa yang ada di depannya, lalu begitu 1, 2, 3 langsung dia lari gitu, saudara ya. Kenapa? Karena dia mengarahkan diri dan dia nggak lihat lagi ke belakang, saudara ya. Dia nggak lihat bagaimana musuh mungkin mengejar posisinya, tapi dia terus berlari. Ya, dia mengarahkan diri, apa yang di hadapannya itu adalah garis finish, garis selesai gitu, saudara. Ya, dia harus memenangkan pertandingan itu pada hari itu, saudara ya. Jadi mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan dia ya, dan terus berlari-lari ya. Kalau dia pelari tersebut akan memperoleh hadiah sebagai juara sprint, juara lari, saudara. Tapi kita berlari karena kita punya hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah. Hadiahnya apa, Pak? Kita nggak tahu gitu. Sama-sama kita nggak tahu. Nanti semua kita akan lihat ya. Nanti pada saatnya kita semua akan sama-sama mengangkat hadiah itu, saudara. Kita sama-sama ada di dalam hadiah itu, saudara. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bersama-sama dengan keluarga GBI Mampang Perapatan. Kita akan memperoleh hadiah tersebut, saudara. Kita akan angkat hadiah itu sama-sama, yaitu panggilan surgawi. Ya, kalau ditanya bentuknya apa, saya juga nggak tahu, saudara ya. Tapi saya yakin dan percaya bahwa saatnya nanti kita akan terima hadiah tersebut, saudara. Kalau kita tidak menjadi lemah dan kita tidak menjadi goyah, saudara ya. Jadi hari ini, saudara, mari kita yakinkan sekali lagi bahwa Tuhan Yesus itu sudah menang di kayu salib. Dia sudah menang dari kematian. Dia sudah bangkit dan dia sudah menyiapkan hadiah buat kita semua. Ya, jadi itu saja yang mau saya sampaikan, saudara, pada hari ini ya, bahwa seperti Paulus katakan bahwa yang dikehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan itu juga harus menjadi tujuan kita, saudara, yaitu mengenal Tuhan. Terus mengenal Tuhan, bukan cuma tahu, tapi mengenal dan mengenal dan mengenal terus. Bukan hanya Tuhan, tapi kuasa kebangkitannya. Ya, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang hari ini kita rayakan, saudara ya. Bagaimana kuasa kebangkitan itu, Paulus butuh yakin ada satu kuasa di dalam kebangkitan, bukan hanya Yesus itu bangkit, tapi ada kuasa ya. Jadi saudara, mari hari ini kita ingetin diri kita sendiri, kita ingetin keluarga kita, kita taruh dalam roh kita bahwa ada kuasa di dalam kebangkitannya. Kita bukan orang yang gagal. Mari kita sama-sama katakan dengan saya, kita bukan orang yang gagal. 1, 2, 3. Kita bukan orang yang gagal. Oh, maaf, benar. Jadi saya bukan orang yang gagal ya. 1, 2, 3. Saya bukan orang yang gagal. Lagi 1, 2, 3. Saya bukan orang yang gagal. Ya. Kita bukan orang yang gagal karena ada Kristus yang telah menangkap kita, Tuhan Yesus yang sudah menang atas maut, dia sudah menang atas kematian, dan dia sediakan hadiah, itu panggilan surgawi dalam Kristus Yesus untuk kita semua. Jadi itu, saudara, yang mau sampaikan hari ini. Saya bersyukur, saya gembira, saya bersukacita bahwa kita punya Allah yang menang, bahkan lebih dari pemenang, yang sudah bangkit dari kematian, dan kita percaya kita akan juga terima kuasa kebangkitan itu bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan Pak Dian. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Gem. Baik, kita akan membaca pengumuman. Boleh dibantu, David?
Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas yang telah melayani pada hari ini. Pak Gemibi yang telah menyampaikan firman Tuhan, worship leader, singer, dan pemusik, lalu pendoa syafaat, Gunawang, untuk host, David, guru-guru sekolah minggu, dan guru junior church. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang berulang tahun di bulan April, saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Natania tanggal 2 April, Yusnita tanggal 5 April, Ibu Maria tanggal 5 April, Ibu Aling tanggal 6 April, Ferten 6 April, lalu Ika 10 April, Pendi 16 April, Pascal 20 April, Pak Daru 23 April, Dira 27 April, Neva 28 April. Lalu yang berulang tahun pernikahan, ya, kemarin 2 hari berturut-turut, Pak Rudi Alek dan Ibu Anastasia 2 April, lalu Nungki Christian dan Ika tanggal 3 April. Bagi yang namanya belum tercantum, maka dapat menghubungi Ibu Gemrina. Umur panjang ada di tangan kanannya dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Ya, saya mengundang untuk seluruh jemaat dapat mengikuti doa fajar hari Sabtu 17 April 2021 jam 5 sampai dengan jam 6 waktu Indonesia Barat. Firman Tuhan dari Mazmur 5 ayat 4, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Mari kita ambil bagian dalam menara doa bersama dengan pemimpin gereja dari Amerika Serikat, Kanada, dan bangsa-bangsa, United Prayer Tower, setiap hari Sabtu jam 14 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Firman Tuhan dari Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Firman Tuhan dari Maliaki 3 ayat 10, bahwa seluruh persembahan persepuluhan itu dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat padamu sampai berkelimpahan. Persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening yang terdapat di layar. Bukti transfer dapat dikirimkan melalui WA kepada Bu Gemrina. Community of Love, Jeremiah Generation, setiap hari Jumat minggu kedua, jam 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai via Zoom meeting. Link akan di-share melalui WA Group. Ayo bersaksi. Jadikan kisah hidupmu bersama Kristus membawa pengharapan dan kekuatan bagi setiap orang berputus asa dan membawa sukacita, sorak-sorai kemenangan serta pujian pengagungan bagi Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Yang rindu untuk bersaksi dapat menghubungi saya atau dengan Bapak Daniel. Firman Tuhan dari 2 Timotius 1 ayat 7 sampai dengan 8a, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Apakah Anda punya beban serta persoalan dan rindu untuk doakan? Bisa dapat menghubungi dengan saya atau dengan tim doa. Dan juga dapat masuk melalui list permohonan doa berupa Google Form yang di-share di WA Group. Pesan Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Senior Niko Notora Harjo, kita harus melakukan 6M. Yang pertama adalah membatasi mobilitas, yang kedua menjauhi kerumunan, lalu yang ketiga mencuci tangan dengan sabun, yang keempat memakai masker, yang kelima menjaga jarak, lalu yang keenam mempersiapkan diri untuk divaksinasi. Ya, diingatkan untuk setiap orang tua yang memiliki anak sekolah minggu ataupun junior church, bahwa setiap hari Minggu jam 8 sampai dengan jam 9 ada sekolah minggu online, lalu atau jam 9 sampai dengan jam 10 itu ada junior church online, ID meeting, dan password akan di-share di WA Group. Lalu ingatkan juga rekan-rekan jemaat yang lain yang belum beribadah atau belum bergabung dengan ibadah kita, ibadah umum online, setiap hari Minggu jam 10 waktu Indonesia Barat. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah, kita akan belajar satu buah lagu, Damailah Indonesiaku. Kita rindu bahwa Indonesia boleh ada damai sejahtera,
ada boleh melewati COVID, boleh melewati segala masalah yang ada. Kita tahu bahwa di beberapa waktu yang lalu ada bom di Makassar, lalu juga ada di Mabes Polri. Mari kita berdoa dengan kita menaikkan pujian ini. Kita belajar lagu ini, Damailah Indonesia. Kasih-Mu ya Allah. Kalau pada pagi siang hari ini Tuhan, kami boleh beribadah Tuhan, kami boleh pasca Tuhan Yesus pada hari ini ya Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, biar Engkau Tuhan Yesus yang boleh Tuhan menuntun setiap kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Bapak firman-Mu ya Bapak, dari Pak Pemimpin Tuhan yang berkati, Pak Pemimpin lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih mengingatkan kami Tuhan, kami boleh melupakan apa yang di belakang kami Tuhan, dan kami boleh berlari-lari Tuhan pada tujuan panggilan, di mana kami boleh
makin serupa dengan Engkau Tuhan. Kami boleh mengenal Engkau lebih lagi Tuhan dan dalam kuasa kebangkitan-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih pimpin tuntun kehidupan kami sepanjang hari ke depan Tuhan Yesus. Biar kasih-Mu Tuhan, rahmat-Mu terus Bapa menyertai setiap kami, tangan kanan-Mu yang kuat yang memegang setiap kehidupan kami ya Bapa. Kalau sebentar kami akan kembali beraktivitas, melakukan aktivitas kami masing-masing Tuhan. Biar Engkau Bapa yang memberkati kami Tuhan, yang kami siap berkati pada Engkau melalui hamba-Mu. Silakan Pak Gam. Mari saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat ini, kiranya damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, penyertaan penghiburan kuasa dari Roh Kudus menyertai kita semua, mulai dari saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan, amin. Amin. Selamat Paskah semua. Selamat